Selamat pagi. Wow, hari ini semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Ya antusias banget nih kalau Bapak Ibu ada tema bajunya pakai apa gitu ya. Langsung semuanya prepare dengan yang terbaik, keren banget ya. Bapak Ibu puji Tuhan, kita mau mulai ibadah FC pada pagi hari ini. Aku undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hadir memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang juga hadir atas setiap kami. Kau Allah yang terus memenuhi setiap kami, menjamah bahkan membebaskan setiap kami ya Bapa. Hari ini Tuhan saat kami beribadah, kami percaya Tuhan ada kelepasan, ada kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah setiap kami. Makasih Bapa yang baik, ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama dengan saya katakan, amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Boleh dong Bapak Ibu kasih salam kanan kirinya bilang, hari ini kamu luar biasa banget. Ya, hari ini kamu luar biasa banget. Ya, semuanya luar biasa, keren-keren banget ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kalau Yesus adalah satu-satunya alasan bagi hidup kita. Sambil kasih tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Kita mau katakan pujian ini. Biar segenap hati kami hanya tertuju sama Tuhan. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Ya Yesus yang berkuasa. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Segala ikatan telah dihapuskan oleh Tuhan. Ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah dihancurkan. Dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu.
Sungguh Kau Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Dan hanya Tuhan yang layak disembah. Amin Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau yang berkuasa. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, Dia Yesus pembebas segalanya. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh kasih colek kanan kirinya Bapak Ibu bilang, Yesus satu-satunya alasan dalam hidup kita. Ya. Yesus satu-satunya alasan dalam hidup kita. Dan untuk itu kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini. Yesus Kau pilihan setiap kami Tuhan. Dia Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita mau lebih lagi nyatakan pujian ini. Ya Tuhan yang memberikan kita keselamatan dan memberikan kesempatan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Sambil angkat tangan kita. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sambil lambaikan tangannya yuk Bapak Ibu. Kita mau katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi,
Yes Tuhan. Pujian ini menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang menjadi pilihan hidup kami. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Kau Tuhan satu-satunya alasan dalam hidup kami. Sungguh Kau Tuhan satu-satunya pilihan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memberikan hidup kami, memberikan hati kami hanya untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, banyak hal-hal hebat, banyak hal-hal yang dahsyat dan luar biasa Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Makasih Bapa yang baik. Lebih lagi Tuhan kami mau katakan, banyak hal yang tak ku mengerti, dan apa yang kan terjadi, namun yang ku tahu Engkau turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Kau yang berjanji, Kau berjanji akan setia dan selalu Kau beserta. Ku pegang semua janji-Mu, ku percaya padamu, Bapakku di surga. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Rencana terbaik Kau sediakan bagianku, melakukan kehendak-Mu. Ku memilih untuk percaya. Lebih lagi kita mau nyatakan pujian ini. Banyak hal yang tak ku mengerti, dan apa yang kan terjadi, namun yang ku tahu Engkau turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Kau yang berjanji akan setia, Kau berjanji akan setia dan selalu Kau beserta. Ku pegang semua janji-Mu, ku percaya padamu, Bapakku di surga. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal.
menjadi bagian kami Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Untuk percaya, Sungguh Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Rencana terbaik Kau sediakan bagianku, melakukan kehendak-Mu. Ku memilih untuk percaya bagianku, melakukan kehendak-Mu. Ku memilih untuk percaya bagianku, melakukan kehendak-Mu. Ku memilih untuk percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Kami mau melakukan bagian yang terbaik di dalam rencana-Mu. Kami percaya dan kami berserah di dalam setiap janji-Mu. Kau Tuhan yang memegang hidup kami, Kau Tuhan yang berjanji dan akan menepati. Kami percaya Kau bekerja menyatakan kuasa-Mu. sungguh kami percaya Tuhan. Saat kami nggak berlambat-lambat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saat kami dengan taat dan setia mengikuti Engkau Tuhan. Di situ Tuhan mengerjakan segala yang terbaik bagi hidup kami. Di situ Tuhan menopang setiap kami. Di situ Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Dan hari ini Tuhan, pujian ini menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan bagian kami hanya percaya saja sama apa yang menjadi kehendak-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri. Sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Dia Tuhan yang gak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Rencana terbaik Dia sediakan bagi setiap kita. Terbaik Kau sediakan. Asal kita mau melakukan bagian yang terbaik. Melakukan kehendak-Mu. Ku memilih untuk percaya. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Rencana terbaik Kau sediakan bagianku. Melakukan kehendak-Mu.
bersorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan, aku percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagian kami adalah melakukan kehendak Bapa. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagian kami adalah percaya. Bagian kami adalah melakukan kehendak Bapa. Kami lakukan tanggung jawab kami. Maka bagian Tuhan itu akan tergenapi atas hidup kami. Semua rencana yang indah, semua janji-janji yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kami, semua akan digenapi. Pujilah nama Tuhan. Kami sungguh percaya kami punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami, menyertai bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami supaya semua yang Tuhan sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini kami bisa mengerti, kami bisa melakukan dan kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya. Luar biasa hari ini ya. Nanti ada ini kali ya. Ada parade. Ya. Ada fashion show ya, biar nanti bisa di-shoot ya. Kalau bisa mungkin videonya bisa diarahkan kepada beberapa jemaat yang duduk supaya kita bisa merekam ya. Terima kasih bagian multimedia. Jadi tidak harus terpaku kepada saya saja, supaya yang sudah berjerih payah mempersiapkan, sudah ke salon pagi-pagi ya, sudah mencari busana-busana yang terbaik. Ya, itu tidak kehilangan memorinya. Ya, terima kasih ya bagian multimedia. Oke, nah tema kita masih delay no more ya, tidak lagi menunda. Yang gembala kita ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saya tidak akan bacakan lagi, tapi kita akan baca ayat natsnya ya. Oke, boleh PowerPoint-nya? Yang Matius 25 ayat 16 ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah kita sudah 2 minggu nih bicara mengenai delay no more ini. Di dalam perumpamaan mengenai talenta ini ya. Itu ada orang yang dikasih 5 talenta. Lalu berapa lagi? 2 talenta, 1 lagi 1 talenta. Ya, jadi perumpamaan tentang talenta ini ya, itu tidak orang banyak menafsirkan ya berbagai macam mengenai talenta itu. Tapi yang pasti talenta, boleh next ya, yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun itu bentuknya. Ya, mau itu berupa harta, talenta emas, talenta uang, atau berupa kemampuan, waktu, sumber daya ya, dan kesempatan kita untuk melayani Tuhan, itu harus dikelola dengan baik. Jadi semua talenta yang Tuhan percayakan untuk kita, itu harus dikelola. Dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijaksana. Kenapa? Karena di ending dari Matius 25 ini Tuhan balik lagi gitu kan. Tuannya balik lagi dan menanyakan, ya talentamu sudah dikembangkan belum? Sudah beroleh menjadi berapa? Kan begitu kan, berarti artinya waktu kita diberikan kesempatan untuk hidup, Tuhan percayakan sesuatu dalam diri kita, itu Tuhan juga mau kita kelola dengan baik dan kita bertanggungjawabkan. Karena nanti pada akhir kehidupan kita Tuhan akan tanya, apa yang sudah kamu buat di dunia ini gitu loh. Apa yang sudah kamu lakukan, ya kamu sudah saya kasih kemampuan. Tuhan sudah memberikan kita talenta, mungkin berupa potensi, mungkin berupa bakat ya. Mungkin itu waktu yang cukup banyak
untuk kita bisa lakukan sesuatu ya, atau kita dikasih kesempatan untuk kita melayani Tuhan di gereja. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Dan itu nanti ya dipertanggungjawabkan ketika nanti kita berhadapan muka dengan Tuhan kita. Amin. Nah, saya mau bicara macam-macam talenta ya. Yang pertama ya, ada talenta dalam satuan berat, lalu ada talenta dalam satuan uang, lalu juga ada talenta dalam satuan emas, dan juga ada talenta yang berupa kesempatan, waktu ya atau waktu, lalu ada pelayanan, kepandaian, pendidikan, kesehatan, kekayaan, pengaruh, posisi, bakat, suara kita, karunia-karunia roh dan lain-lain yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang yang menafsirkan mengenai talenta itu. Nah sekarang semua itu yang tahu adalah kita masing-masing. Kita ini diberikan apa oleh Tuhan gitu ya. Apakah Tuhan memberikan kita saat ini pelayanan untuk kita melayani Tuhan? Ya, apakah saat ini Tuhan memberikan kita pendidikan yang tinggi untuk kita bisa bagikan lagi dan transfer itu kepada orang-orang sekitar kita? Apakah saat ini kita ada dalam sebuah posisi dan pengaruh dalam kantor atau mungkin di gereja sehingga kita bisa mempengaruhi orang-orang, memberikan teladan yang baik buat mereka? Apakah saat ini kita punya bakat ya, sesuatu yang mungkin kita bisa kembangkan ya, yang jadi berkat buat orang-orang sekitar kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang perlu saya informasikan di sini adalah bahwa semua hamba yang ada dalam Matius 25 itu semua dikasih talenta. Enggak ada satupun yang tidak dapat talenta. Gitu loh. Ya, jadi artinya setiap kita itu diberikan kesempatan atau diberikan karunia atau diberikan talenta gitu ya, itu semua pasti dapat. Nah sekarang masalahnya ada yang cuma dapat 1, ada yang cuma dapat 2, dan ada yang dapat 5. Artinya Tuhan tuh melihat kapasitas kita gitu loh. Apakah kita sanggup untuk bisa mengembangkan 5 talenta? Atau kita cuma sanggup untuk bisa mengelola 2 talenta saja? Atau ternyata Tuhan melihat kapasitas kita dan ternyata kita menurut penilaian Tuhan kita hanya sanggup diberikan atau dipercayakan 1 talenta doang. Jadi berapapun talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, ingat sekali lagi kita harus kelola dan kita harus pertanggungjawabkan nanti satu saat nanti. Nah sekarang saya mau bahas mengenai talenta dalam satuan uang, ini cukup besar loh. Ya, dalam Matius 22 dikatakan 1 talenta itu kurang lebih itu nilainya adalah 6.000 dinar. Nah, Alkitab mencatat upah dalam sehari ya untuk orang-orang yang bekerja di sana itu adalah 1 dinar pada saat itu. Jadi kalau 6.000 dinar ya kalau dibagi dengan kurang lebih dalam setahun itu 300 hari kerja karena dipotong hari Minggu dan juga hari libur, maka 6.000 dibagi dengan 300 gitu ya. Ya kan 300 kan dalam setahun kan. Itu kurang lebih upah dalam 20 tahun. Jadi 1 talenta yang Tuhan percayakan kepada kita kalau dirupiahkan itu nilainya kurang lebih upah dalam 20 tahun. Sekarang bayangkan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nih ya upahnya dalam setahun itu dikumpulkan, misalnya sebulan UMR kita di Bekasi misalnya sekitar 4,5 sampai dengan 5 juta, hitunglah 5 juta, dikali 12 itu sudah 60 juta, dikali 20 itu sudah 1,2 M. Jadi 1 talenta itu kalau dirupiahkan dalam satuan uang kurang lebih, ya ini perhitungan saya, sekitar 1,2 M. Jadi nilainya besar enggak Bapak Ibu? Besar, ya apalagi yang dapat 5 talenta. Itu kurang lebih dia punya uang itu 6 miliar. Apa yang bisa dikembangkan dari uang 6 miliar? Banyak. Ya kalau saya dikasih 1 talenta aja, saya langsung beli ruko ini. Betul ya? Karena ini sudah bisa untuk dipakai buat pelayanan. Ya kalau talenta itu dalam satuan uang.
Jadi Tuhan kasih talenta itu nilainya besar loh ibu-ibu ya. Jadi jangan berpikir, oh saya cuma dikasih karunia doang. Ya hanya untuk menyembuhkan orang sakit misalnya. Ya saya hanya bisa untuk berdoa saja. Atau saya hanya bisa untuk mengunjungi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Hei, di mata Tuhan apapun yang Tuhan percayakan dalam diri kita itu sangat berharga. Dan nilai itu enggak ecek-ecek. Nilai itu enggak main-main, itu nilai besar. Nah sekarang gimana yang disebut dalam talenta dalam satuan emas. Tadi saya udah bicara satuan emas ya. Oke, nah satu talenta itu diperkirakan beratnya sama dalam emas itu satu orang. Ya, kalau satu orang itu kurang lebih beratnya 50 kg, berarti satu talenta itu kurang lebih beratnya sekitar 50 kg. 50 kg emas itu berapa? 1 gram emas saya sekarang udah naik harganya. Betul ya? Bapak dan Ibu ya? Itu nilainya besar banget. Makanya teman-teman tuh anak-anak youth yang belajar mendengar saya ya. Kemarin berapa waktu yang lalu saya bilang ya waktu nilai emas belum mencapai 1 juta saya udah ingatkan. Nabung emas ya. Nabung emas walaupun cuma 0,01 gram ya kan ya. Ya berapa ons gitu ya. Walaupun cuma sedikit, ya nabung emaslah setiap bulan sisihkannya 50.000, 100.000, karena itu lama-lama akan membesar. Dan sekarang itu harga emas udah luar biasa mahalnya. Saya nggak tahu, 1,2 juta per gram, itu naiknya udah luar biasa. Wow, bisa dibayangkan 50 kilogram emas itu dikali, tuh 60 miliar. Ya lebih besar daripada kalau dihitung dalam talenta dalam satuan uang. Dalam satuan emas itu bisa mencapai 60 miliar. Berarti apa yang Tuhan percayakan kepada saya, apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak dan Ibu nilainya sungguh besar. Maka saya bilang betapa bodohnya orang yang cuma dipercaya, dia merasa dia saya cuma dipercaya 1 talenta tapi dia nggak lihat betapa nilai dari 1 talenta itu sangat besar sekali. Dan yang saya nggak habis pikir adalah kenapa dia harus timbun di tanah. Gitu kan? Kenapa dia nggak masukin ke pegadaian aja? Ya, yang bisa berbunga. Atau mungkin bisa dipinjamkan gitu ya sebagai orang yang bisa meminjamkan uang ya saya nggak ngerti lah apa pemikirannya. Tapi dari kisah itu saya melihat bahwa orang yang dipercaya 1 talenta ini dia juga memiliki hati yang iri. Gitu kan? Dia merasa saya cuma dapat 1, dia dapat 2, dia dapat 5. Ya, dia merasa dia tidak berharga. Dia merasa dia tidak dihargai, dia merasa dia tidak berguna, dia menjadi sangat malas ya dan dia tidak mau lakukan apapun karena dalam pikiran dia dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, pikiran yang jahat bahwa tuannya adalah tuan yang jahat, yang selalu pilih-pilih kasih, yang tidak pernah melihat dirinya gitu ya. Jadi dia merasa dirinya tidak berharga dan tidak dikasihi oleh tuannya. Padahal dia tidak tahu dalam nilai 1 talenta uang yang diberikan oleh tuannya itu nilainya sudah sangat cukup besar sekali. Nah kadang-kadang itu suka begitu kan. Ya kita suka iri sama rekan-rekan kita dalam kelompok sel. Kenapa ibu itu bisa rukun dengan suaminya? Kenapa saya nggak bisa? Gitu kan. Kenapa ibu itu kok bisa begini ya, dia bisa beli handphone baru. Kok saya tidak bisa? Ya kenapa bapak itu kok diberkati Tuhan? Ya kenapa dia terus meningkat karirnya, kok suami saya tidak? Ingat loh, berapapun yang Tuhan percayakan, Tuhan sudah tahu kapasitasmu. Tuhan tahu kesanggupanmu, itu yang engkau kelola. Tidak usah lirik lagi, tidak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. Fokus kepada hidupmu dan kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, sehingga kita tidak memperbandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya, tapi kita lihat hidup kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Karena kalau kita cuma melihat orang lain, kita pasti akan kecewa. Kita pasti akan frustasi. Kalau kita memandang kepada sesama, pasti akan kecewa. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan hidupmu. Amin. Ya, ada sebuah ilustrasi seorang ibu ya,
Dia kecewa sekali sama Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki anak yang cacat. Anaknya buta sejak lahir. Ya, padahal dia bilang saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah lakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya punya anak yang buta? Lalu kemudian hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, dan semakin dia frustasi. Semakin dia lihat teman-temannya punya anak yang normal, semakin dia frustasi dan kecewa kepada Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Waktu dia meninggalkan Tuhan, ya, dia berpikir dia bisa hidup dengan kekuatan dia sendiri. Ya, padahal saat itu anaknya masih sangat membutuhkan kasih sayang. Anaknya membutuhkan hari-hari yang penuh dengan sukacita. Tapi ibunya malah meninggalkan Tuhan. Di dalam kesendirian dan kekuatannya sendiri dia bekerja dan membanting tulang sendiri. Apa yang terjadi? Dia semakin frustasi. Dia semakin putus asa. Dia merasa ternyata tanpa Tuhan hidup saya bukan jauh lebih baik. Tapi hidup saya menjadi jauh lebih berat. Tidak ada orang-orang yang menguatkan saya. Tidak ada orang-orang yang mendoakan saya. Ya, dia tidak merasakan damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidupnya. Saat itulah dia merasa bahwa dia sudah melakukan keputusan yang salah. Oleh sebab itu kemudian, ya puji Tuhan yang enggak selang waktu berapa tahun kemudian, dia memutuskan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Baru dia bisa menemukan arti hidupnya. Dan dia baru sadar, Tuhan memberi dia anak yang cacat. Karena Tuhan tahu dia sanggup untuk merawat anak tersebut. Karena dia punya kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan mungkin dengan ibu-ibu yang lain. Yang kalau dikaruniai anak seperti itu belum tentu dia kuat dan sanggup. Dari situlah dia sadar bahwa hidupnya akan jadi berkat buat orang-orang lain. Lalu dia mulai mengembangkan, dia mulai masuk dalam sebuah yayasan untuk anak-anak yang cacat ya, yang tunanetra. Dan dia melayani di sana. Jadi berkat. Karena dia memiliki anak yang tunanetra. Nah ini hanya sebuah, ini kisah ya yang saya ilustrasikan. Karena kadang-kadang kita nggak pernah sadar bahwa satu talenta itu sudah sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah jadi pemberian talenta itu boleh next itu adalah tanda bahwa Tuhan percaya atas hidupmu. Ini hanya orang-orang yang di dalam Tuhan. Yang Tuhan percayakan untuk diberikan talenta. Orang yang di luar Tuhan tuh Tuhan gak percayakan. Kemarin gembala kita bagus sekali menceritakan bahwa Tuhan itu kalau mau kasih barang-barang yang berharga itu hanya kepada orang-orang yang dipercaya. Betul ya? Kita gak bakal mungkin menitipkan sesuatu yang berharga kepada orang-orang yang tidak dia percayai. Jadi kalau kita diberikan talenta oleh Tuhan itu berarti itulah tanda kepercayaan Tuhan terhadap hidup kita. Semakin besar talenta yang Tuhan berikan, maka itu akan membuat kita semakin besar juga kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Jadi bersyukurlah, ya jangan mengeluh. Ya kenapa kok saya lagi gitu ya. Kalau doa kok saya gitu ya. Nanti pelayanan saya lagi. Ntar saya lagi tunjuk, saya harus ngurus ini, ngurus itu. Ya bersyukurlah. Dan berbanggalah atas dirimu sendiri. Bahwa ternyata Tuhan mempercayakan kapasitas yang besar dalam diri kita. Lalu yang kedua, talenta itu memang diberikan tadi saya sebutkan sesuai kesanggupan dan kapasitas kita masing-masing. Tuhan gak kasih kita karunia atau bakat yang besar, talenta yang besar kalau kita nggak sanggup untuk mengembangkannya. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Dan pengembangan talenta dalam diri kita itu adalah sebuah pilihan. Seperti tadi yang disampaikan oleh perumpamaan tadi. Ya, orang yang punya satu talenta itu memilih untuk dia tidak mau kembangkan. Yaitu pilihan dia. Tapi ingat baik-baik ya. Kalau kita memilih untuk mengembangkan talenta, maka kita akan dikategorikan sebagai orang-orang yang baik dan setia. Itu ada di dalam perikop itu, ya. Tapi kalau kita tidak mau mengembangkan talenta itu memang pilihan kan, terserah kita. Nah, kita dikategorikan sebagai orang-orang yang jahat dan malas. Kenapa? Ya tadi sudah saya sampaikan. Nanti endingnya
Tuhan kita akan kembali dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Jadi ya, berapapun talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kembangkan. Supaya engkau dikategorikan sebagai orang-orang yang baik dan setia. Bukan dikategorikan sebagai orang yang jahat dan malas. Amin. Coba di sini siapa orang-orang yang mau dikategorikan sebagai orang-orang yang baik dan setia? Oh, luar biasa. Ya, yang tidak angkat tangan mau dikategorikan sebagai orang apa? Ya, janganlah ya. Karena bagiannya tuh serem banget tuh, yang jahat dan malas itu dia dianggap tidak berguna dan akhirnya dibuang ke dalam perapian. Ya, betul ya. Dibuang ke dalam perapian dan dia udah nggak berharga lagi, ya. Dia akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan tema kita, delay no more. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kembangkan. Ya, apapun yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, bersyukurlah, kembangkan itu, lakukan dengan tanggung jawab, lakukan dengan setia. Satu lagi yang terakhir, ya. Jadi perumpamaan tentang talenta itu, ya, itu adalah, itu mau mengajarkan apa buat kita ya? Jadi perumpamaan tentang talenta itu mengajarkan bahwa tempat dan pelayanan kita di surga itu akan ditentukan oleh ketaatan kita dan kesetiaan kita ketika kita melayani di muka bumi ini. Makanya kenapa Tuhan bisa bilang kalau engkau sungguh-sungguh ya engkau melayani, maka sudah tersedia mahkota bagimu ketika nanti engkau masuk dalam kerajaan yang kekal nanti. Jadi seberapa kita memiliki kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan bagian kita selama kita tinggal di muka bumi itu menentukan ya tempat apa yang akan kita terima di sorga nanti. Gitu. Jadi lakukanlah semua dengan kesetiaan dan ketaatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa saya lakukan ini untuk kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah ya ada prinsip penting dalam hal ini. Ya, kalau dikaroliskan ke Matius 25 ayat 19. Kita baca dulu ya Matius 25 ayat 19. Boleh? Matius 25 ayat 19. Oke, ya sama-sama 1, 2, 3. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu dia mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengembangkan itu di muka bumi. Lalu kemudian tuan dari hamba-hamba itu pulang dan dia mengadakan perhitungan dengan kita. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah Mari lakukan? Apa yang sudah Tamto lakukan? Jadi kita mau belajar apa dari Matius 25:19 itu? Ada prinsip pentingnya seperti ini saya rangkum ya. Apa yang akan diterima orang percaya dalam kerajaan Allah di masa yang akan datang itu tergantung pada apa yang kita miliki saat ini. Ya, bagaimana kita mengembangkannya. Ya, lalu kedudukan dan warisan kita di surga itu akan sebanding dengan kesetiaan dan ketaatan kita sekarang ini dalam melakukan kehendak Allah. Gitu ya. Kita mau dapat apa warisan di surga nanti? Kita mau ada di ruang apa? Apa kita hanya ada dalam pelataran atau kita masuk dalam ruang Maha Kudus? Itu tergantung bagaimana saat ini kita melakukan kehendak Bapa. Jadi balik lagi kepada tema delay no more. Kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam hidupmu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan menunda. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir di muka bumi ini. Amin. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ya sama seperti pelayanan di gereja ini. Saya juga bersyukur ada orang-orang yang terus mendukung, terus berdoa. Tapi kita perlu komunitas yang kuat. Kita perlu orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sebagai sebuah rutinitas, iya saya mau lakukan karena saya disuruh sama Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Bukan. Karena ketaatan dan kesungguhan hatimu dalam melayani Tuhan. Dalam engkau melakukan hubungan dengan Tuhan. Itu juga kamu menentukan hidupmu nanti di masa yang akan datang.
Ketika nanti kita kembali kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita ada di sana nanti. Ya, jadi oleh sebab itu yuk kita bergandengan tangan, sama-sama saling mengingatkan. Sama-sama saling mengingatkan maksud saya. Jadi komunitas itu dibuat untuk kita sama-sama saling bantu, saling doakan. Kalau rekan kita jatuh, rekan kita sedang terpuruk, ayo bantu, ayo tolong. Ya, ayo kita sama-sama lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong rekan-rekan kita. Ya, kalau dia perlu didoakan, doakan. Gitu ya. Jangan pernah menunda. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Pak Tamto. Pak Tamto tuh nggak pernah nolak. Ya, kalau diminta untuk mendoakan orang di sela-sela waktu, ya oke. Ya, saya yang kewalahan dan kelelahan. Ya, mendampingi dia mentok sana, mentok sini, doain situ gitu ya. Ya, memang itu cukup melelahkan, tapi saya tahu dia sedang melakukan tanggung jawabnya untuk delay nomor. Ya, tidak lagi menunda. Karena nanti satu saat nanti ketika Tuhan minta pertanggungjawaban, dia akan bilang, siap Tuhan, ini aku. Aku sudah lakukan bagianku yang terbaik buat Tuhan. Aku sudah kembangkan 5 talenta yang Tuhan percayakan ini dengan sepenuh hati. Pelayanan ini juga berkembang. Ya, jemaat juga bertambah. Ya, anak-anak bertambah. Itu kesukaan bukan buat kami, tapi buat Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka malaikat di surga juga akan bersorak-sorai, penuh sukacita. Karena melihat tuaian di bumi ini, ada pekerja-pekerja yang luar biasa untuk terus menggarap ladangnya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Yuk kita mulai dari keluarga kita. Dari hal yang paling kecil. Ya, jangan menunda. Lakukan apa yang Tuhan, apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang Tuhan sudah suruh dalam hidup kita. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar untuk tidak menunda. Karena kami tahu ada kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau menunda. Kami lakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan setia, dengan taat. Karena kami akan ambil nanti bagiannya di surga nanti. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kemampuan untuk kami berdiri. Ya, terus untuk berjuang melewati setiap kehidupan yang Tuhan sudah percayakan ini. Kami mau terus berlari dalam gelanggang pertandingan yang ada. Gak akan lelah karena Tuhan berikan kami spirit. Tuhan berikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Roh yang baru Tuhan berikan buat kami. Sehingga kami kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Mari untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati. Sebentar Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Kemers, puji Tuhan kita sudah memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebentar ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian di hari Senin sampai hari Jumat, di malam harinya kita juga ada menara doa. Khusus hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat, menara doa dilakukan dari jam 6 sampai jam 7 malam. Dan di hari Rabu, menara doa dilakukan secara korporat di Ruko Kabar Baik dari setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Kemudian di hari Sabtunya kita juga ada ibadah Sabtu Ceria dilakukan secara online dan juga onsite jam 4 sore. Untuk ibadah Sabtu Ceria secara online dilakukan di YouTube GBI Kabar Baik dan untuk ibadah Sabtu Ceria onsite dilakukan di Ruko Kabar Baik. Kemudian di malam harinya kita juga ada ibadah doa malam dari jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Sabtu di jam 7 malam. Kemudian di hari Minggunya seperti luar biasanya kita ada 3 kali ibadah. Ibadah raya pertama dilakukan jam 9 pagi, kemudian ibadah raya kedua dilakukan jam 11 siang, dan ibadah raya ketiga, ibadah raya terakhir itu dilakukan jam setengah 4 sore. Kemudian Bapak Ibu ada yang menarik,
Untuk para remaja wanita dari usia 13 tahun sampai 19 tahun, ada camp pembinaan Girls Talk yang akan dilakukan tanggal 15 sampai 17 Juni. Bagi teman-teman remaja dan juga bagi bapak ibu yang memiliki putri usia 13 sampai 19 tahun bisa mengikuti camp pembinaan Girls Talk ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi saudari Anita. Kemudian ada juga yang spesial untuk para pemuda pria. Kita juga ada camp pembinaan Young Men yang dilakukan tanggal 23 Mei sampai 24 Mei. Bagi teman-teman pria dari usia 17 tahun ke atas sampai belum nikah bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti camp pembinaan Young Men ini. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Pongki. Kemudian juga setelah ibadah hari ini berakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur dan juga persembahan umum dapat ditransfer ke nomor rekening atas nama GBI Kabar Baik. Dan khusus untuk persembahan G2020 untuk pembangunan rumah Tuhan bisa ditransfer ke nomor rekening atas nama Deborah Asima Rohayani dan juga Tio Mari. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh membuat kami untuk kami tetap terus maju di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami berdoa Tuhan buat gembala kami berdoa buat Om Tamto Tuhan, dan juga Tante Mari yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati hidupan mereka, Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kemampuan demi kemampuan, urapan-Mu turun Tuhan atas Om Tamto dan Tante Mari, bahkan seluruh tim pengembalaan di tempat ini Tuhan, untuk Esther, untuk Pongki dan juga untuk Elvina. Tuhan juga memberkati, terus Tuhan perlengkapi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa saat ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, jemaat family community. Kami percaya Tuhan, suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Bapak, untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh, mereka sehat di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kalau Tuhan dapati ada yang sedang berbeban berat Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan pelayanan di GBI Kabar Baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami tahu Tuhan, kalau di bulan Juni Juli nanti akan ada anniversary Kabar Baik ke-25 tahun. Kami melihat begitu penyertaan Tuhan sempurna atas pelayanan tempat ini. Dan akan ada event yang akan dilakukan. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih semuanya. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap acara yang dilakukan Tuhan. Atas setiap persiapan-persiapan yang sedang dilakukan. Atas setiap proposal yang sedang diajukan Tuhan. Atas setiap orang-orang donatur yang terlibat di dalamnya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bekerja di dalamnya Tuhan. Dan mukjizat-Mu dinyatakan atas anniversary nanti Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, seluruh panitia diurapi oleh Tuhan. Dan kami percaya ada kesatuan hati. Bahkan juga Tuhan untuk Kahani sebagai ketua panitia dari anniversary Kabar Baik ini. Urapi Tuhan, urapi Bapak. Ada wibawa Allah, ada otoritas Allah bekerja atas hidupnya. Sehingga dia boleh melit seluruh panitia yang ada. Bahkan Tuhan, ada kuasa Tuhan juga memenuhi kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat sekolah Kabar Baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kami percaya Tuhan, seluruh guru-guru yang boleh melayani, mengajar di tempat ini. Guru TK dan guru SD, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan mereka Tuhan untuk boleh mengajar dengan kasih Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak didik, peserta didik dari sekolah TK dan SD di tempat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Orang tua murid juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang bekerja sama Tuhan menjadi donatur, perpanjangan tangan Tuhan. Foster parents Tuhan di tempat ini Tuhan untuk sekolah kabar baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kerinduan kami untuk boleh memiliki gedung yang lebih besar Tuhan, gedung mandiri Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan dan Tuhan selalu memberikan mujizat-mujizat-Mu Tuhan, dan Tuhan memberikan pembelaan, dan kami percaya dengan iman kami katakan kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur, bahkan kami juga serahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati negeri kami untuk pemimpin yang baru Tuhan yang akan segera dilantik Bapa. Kami percaya Tuhan mereka juga akan memimpin dengan takut akan Tuhan. Bahkan negeri kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan kemakmuran, kesejahteraan itu boleh ada di negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur. Bahkan sebentar kami juga akan pulang. Tuhan sertai pimpin kami. Kami sampai ke rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kami akan membawa persembahan di hadapan-Mu, baik itu persembahan syukur kami, ucapan syukur kami Tuhan, persembahan umum, bahkan untuk pembangunan rumah Tuhan, mengembalikan persepuluhan, apapun bentuknya. Kami percaya Bapa, Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Begitu juga Tuhan, kami memberi dengan sukacita, bukan memberikan persembahan yang kosong, tapi memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya 30, 60, bahkan 100 kali lipat berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau arahkan hati kami angkat kedua tangan kami dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Bila kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga tercurah atas kehidupanmu. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap hatimu. Bahkan penyertaan, pertolongan, peneguhan yang baik dari Allah Roh Kudus itu akan selalu beserta dengan kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita yang diberkati Tuhan dan percaya bahwa Allah terus menolong hidup kita. Sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk lebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati.